Kejahatan di jalanan, khususnya pembegalan, belakangan ini kembali marak dan memicu keresahan warga di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Merespon ancaman keamanan ini, aparat Polri mengambil langkah tegas dan turut serta menggandeng TNI. Mari kita bahas. Dalam kurun waktu 1 hingga 22 Mei 2026 saja, aparat kepolisian telah mengusut 127 laporan kasus kejahatan yang meliput pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian kendaraan bermotor. Dari ratusan kasus tersebut, polisi menangkap 173 tersangka tindak kejahatan jalanan. Merespon situasi darurat ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah membentuk tim pemburu begal atau Satgas Begal. Tim ini dibekali senjata dan disiagakan untuk berpatroli selama 24 jam penuh di titik-titik rawan, membentang hingga ke wilayah penyangga ibu kota seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang. Terkait kegiatan malam ini adalah kegiatan rutin ya, kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk antisipasi C3, curat curas dan curanmor ya. Berikut juga untuk antisipasi tawuran warga. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Iman Imanuddin menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan manajemen resiko yang terstruktur. Langkah ini dimulai dari tindakan preventif lewat program Sabuk Kamtipnas untuk memperkuat ketahanan lingkungan masyarakat. Kemudian juga saat ini kami sudah melakukan pembinaan terhadap 150 pos keamanan lingkungan atau pos kamling. Sebagaimana kita ketahui dalam beberapa bulan belakangan kami informasikan bahwa kami juga menggunakan sistem keamanan lingkungan untuk membantu menghadirkan keamanan di lingkungan kita masing-masing dan membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama dengan kami di dalam menjaga lingkungan masing-masing. Kemudian upaya represif yang kami lakukan melalui pembentukan satuan tugas atau satgas pemburu begal yang terus beroperasi melalui kegiatan penegakan hukum yang tegas. Kolaborasi yang kami lakukan bersama RT maupun RW, pemerintah Provinsi DKI, Kodam Jaya, membangun pos kamling, serta mengintegrasikan lebih dari 24.000 titik CCTV. Menariknya, untuk memberantas begal, Tentara Nasional Indonesia melalui Kodam Jaya turut menerjunkan personelnya untuk berpatroli bersama, termasuk melibatkan prajurit dari Satuan Batalion Tempur. Alasan mendasar keterlibatan prajurit militer ini adalah pandangan bahwa kondisi keamanan suatu wilayah merupakan tanggung jawab mutlak bersama antara institusi kepolisian dan TNI. Kehadiran aparat berseragam secara masif di tengah masyarakat diharapkan dapat segera mengembalikan rasa aman publik. Meskipun TNI turun tangan dalam pengamanan, seluruh proses penegakan hukum akan tetap berada di bawah kewenangan penuh kepolisian. Bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan patroli mulai dari tingkat bawah, Koramil, Polsek, Kodim, Polres, sampai dengan Polda, Kodam. Nah, satuan-satuan yang dilibatkan selain dari satuan wilayah, Kodim, kami juga melibatkan Satuan Batalion Tempur untuk meng-backup dan menambah personil kegiatan patroli. Tapi sebenarnya bagaimana aturan penerjunan personel TNI di ranah masyarakat sipil? Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas utama militer adalah sebagai alat pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa dari ancaman militer maupun bersenjata dari luar dan dalam negeri. Meski demikian, terdapat pengecualian di mana TNI dapat terlibat dalam menangani pelaku kejahatan sipil berdasarkan permintaan atau undang-undang khusus. Catatan lain, anggota TNI yang melakukan tindakan sewenang-wenang seperti menangkap atau memburu warga sipil secara tidak sah berisiko melanggar hukum dan harus diproses melalui mekanisme peradilan militer. Di sisi lain, Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, Ahmad Mujid,
mengingatkan langkah pembentukan Satgas Begal ini sifatnya hanya mengobati gejala sementara. Ia menyoroti bahwa sumber utama meningkatnya kriminalitas ini adalah impitan problem ekonomi, mulai dari banyaknya pengangguran, sulitnya membuka usaha, mahalnya harga kebutuhan pokok, hingga melebarnya kesenjangan sosial. Pelibatan TNI untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bersama Polri bisa jadi masuk ke dalam kategori operasi militer selain perang sesuai Undang-Undang TNI. Namun, jika tidak berhati-hati dan sesuai aturan, hal ini bisa jadi bumerang yang justru mencoreng citra tentara yang tugas pokok utamanya menjaga kedaulatan negara. Kita tunggu apakah operasi bersama Polri dan TNI dapat mengurangi angka kriminal di ibu kota.